Bismillahirrahmanirrahim. Tema 1, subtema 2, mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pertumbuhan. Pertumbuhan adalah salah satu ciri-ciri makhluk hidup. Pertumbuhan ditandai dengan bertambahnya berat badan atau tinggi badan. Bertambah tingginya suatu pohon dan hewan dari telur lalu menetas, lalu menjadi anak, lalu menjadi dewasa. Itu disebut dengan pertumbuhan. Ditandai dengan perubahan tubuh atau bentuk dari semula. Kalau berkembang, yaitu dari tidak bisa berjalan menjadi bisa berjalan, yang belum bisa bicara menjadi sudah bicara, bisa berbicara, itu disebut dengan perkembangan. Lanjut, menjaga kesehatan tubuh sangat mempengaruhi pertumbuhan. Ya, 1, berpikir positif. Berpikir positif menyebabkan hati menjadi tenang, sehingga dapat beraktivitas dan beristirahat secara teratur. Menjaga kebersihan badan, pakaian, dan lingkungan. Kita keramas, memotong kuku yang panjang, pakaian yang bersih, yang kotor letakkan, lingkungan, sampahnya disapu, dibakar. 3, mengonsumsi makanan bergizi dan seimbang. Makanan bergizi adalah makanan yang mengandung semua zat yang diperlukan oleh tubuh. Makanan bergizi sangat bermanfaat jika dimakan dalam jumlah yang cukup dan secara teratur. Tidak baik mengonsumsi atau memakan secara berlebihan. Bisa menimbulkan suatu penyakit juga. Makanan bergizi harus mengandung protein, karbohidrat, lemak, vitamin, dan mineral. Susunan makanan yang seimbang terdiri atas makanan pokok, lauk pauk, sayur, buah, dan susu. Disebut dengan 4 sehat 5 sempurna. 4, istirahat yang cukup. Istirahat yang baik adalah tidur. Ketika tidur mengistirahatkan segala aktivitas tubuh, baik fisik dan mental. Agar apa? Agar tubuh kita menjadi sehat kembali, segar dan fresh, dan semangat lagi dalam belajar. 5, menghindari kebiasaan yang merusak kesehatan. Contohnya merokok, minum minuman keras, dan mengonsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Hindari semua makanan ini sangat merusak kesehatan tubuh. Ya, hindari. 6, olahraga secara teratur. Secara teratur berarti rutin, bukan setiap hari. Ya, supaya tubuh kita menjadi sehat dan kuat, bugar. 7, minum air putih yang cukup. Air putih sangat baik untuk membersihkan, memperbaiki dan menjaga kesehatan pencernaan. Membersihkan usus kita dari makanan sisa. Lanjut, hubungan makanan dan kesehatan dengan pertumbuhan. Yes, makanan sangat mempengaruhi kesehatan dan pertumbuhan. Makanan bergizi. Makanan bergizi adalah makanan yang mengandung semua zat yang diperlukan oleh tubuh. Fungsi makanan bagi tubuh digolongkan menjadi 3. Penghasil energi, jadi makanan itu ada yang menghasilkan energi, menjadi zat pembangun, menjadi zat pengatur. Penghasil energi, protein, karbohidrat, lemak, zat pembangun, protein, mineral, air, zat pengatur, contohnya yaitu vitamin. Ini makanan kita itu dibagi-bagi menjadi 3 dan bermacam-macam makanan yang kita makan. Oke, lanjut. Bahan makanan yang mengandung gizi. A, karbohidrat, nasi, kentang, umbi, singkong, jagung, roti, sagu, gandum. B, lemak, daging, keju, susu, telur, mentega. Lemak nabati dari tumbuhan, contohnya kacang-kacangan. Minyak sayur, margarin. Lemak hewani dari hewan, contohnya susu, keju, telur. C, protein. Protein hewani berasal dari telur, daging, keju, susu. Protein nabati yaitu dari sayuran, tumbuhan, yaitu tahu, tempe. Protein berfungsi sebagai pengganti sel yang rusak. Orang yang kekurangan protein menderita penyakit kwashiorkor, kulitnya bersisik, kurus, rambutnya kusam. D, mineral. Mineral kita dapatkan di berbagai macam makanan. Contohnya kalsium. Kalsium ini ada pada daging, ayam, ikan, kedelai, pisang, bayam. Kalsium pembentuk tulang dan gigi. Kekurangan kalsium, tulang dan gigi menjadi cepat rapuh, itu kekurangannya. 2, fosfor, kacang-kacangan, mede, udang, ayam, sapi. Manfaatnya adalah membentuk gigi dan tulang, terus menjaga
keseimbangan cairan tubuh. Kekurangan fosfor adalah tulang dan gigi menjadi rapuh, penurunan berat badan. Zat besi. Zat besi, bayan, telur, daun kelor, daun ubi jalar. Kekurangan zat besi akan menderita anemia. Apa anemia? Kekurangan darah merah. Fungsinya menjadi pusing, lesu, dan pucat. Manfaat dari zat besi, pembentukan hemoglobin. 4. Yodium. Yodium terdapat pada garam, dapur, ikan laut, dan sayuran. Manfaat yodium adalah pembentukan hormon tiroksin. Kekurangan yodium yaitu pembesaran kelenjar gondok yang ada di leher yang besar, itu disebut dengan gondok. Flower, air minum, teh, rumput laut, kerang. Manfaatnya adalah mencegah gigi karies. Karies ini giginya menjadi hitam-hitam itu loh. Air sangat penting bagi tubuh dan air bisa didapatkan dari berbagai macaman yang kita makan. Air mengatur suhu dalam tubuh, mengangkut makanan dan sisa pembakaran dan pembentukan cairan. Kita harus tetap minum, jangan biarkan tubuh kita kekurangan airan. Air atau disebut dengan hidrasi, kekurangan cairan ya, Nak. Vitamin. Vitamin ada 6. Vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K, vitamin B, vitamin C. Vitamin A dari wortel, kekurangannya bisa rabun, rabun jauh, rabun dekat. Dari mana makanannya? Dari wortel. Vitamin D dapat kita temukan dari mana, Bu Retno? Dari cahaya matahari. Terus kekurangan vitamin D contohnya penyakit biri-biri ya, Nak. Terus kalau vitamin C ini gigi, gusi, mudah berdarah, munculnya sariawan. Kekurangan vitamin menyebabkan penyakit avitaminosis. Vitamin yang larut dalam lemak adalah vitamin A, D, E, K. Adik ya, ingetin. 2 vitamin larut dalam air adalah vitamin B dan C. Lanjut, ingat ya. Nah, sebutkan vitamin larut dalam air, B, C. Makanan yang mengandung lemak nabati, kacang-kacang, minyak sayur, itu penyakit yang kekurangan yodium. Itu pembesaran kelenjar gondok. Tuliskan makanan yang berfungsi sebagai penghasil energi, yaitu karbohidrat, lemak, protein. Rabun dan mudah lelah adalah salah satu penyakit kekurangan vitamin A. Oke, sampai di sini. Semoga mudah memahami.